Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ari Tri Cahyono di mata pelajaran Seni Budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang proyeksi dan perspektif. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini, proyeksi dan perspektif nanti akan kita gunakan untuk menggambar suatu benda dengan menggunakan satu titik lenyap ataupun dua titik lenyap, dan juga bisa menggunakan 3 titik lenyap. Nah, ini ada dua contoh gambar yang bisa kita lihat dengan menggambar menggunakan proyeksi dan perspektif. Oke, langsung aja kita masuk ke materi proyeksi dan perspektif. Pengertian proyeksi perspektif dalam gambar teknik. Dalam penglihatan kita sehari-hari, objek yang dekat dengan mata tampak lebih besar dan objek yang jauh dengan mata kita tampak lebih kecil. Semakin jauh jarak suatu objek dari mata kita, semakin kecil tampilannya, hingga muncul sebagai titik. Demikian juga dua benda atau lebih yang letaknya sejajar dan menjauhi kita. Semakin jauh dari mata, keduanya akan terlihat semakin berdekatan hingga akhirnya saling berhimpit dan akan menjadi satu titik. Secara umum, garis perspektif dapat diartikan sebagai gambaran ruang 3 dimensi dan bidang gambar 2 dimensi, di mana garis-garis pada bayangan berdekatan dan benda besar atau kecil digambarkan sebagai objek. Proyeksi perspektif adalah penggambaran pengubahan objek 3 dimensi menjadi objek 2 dimensi, di mana setiap garis proyeksi menggambarkan lokasi yang jauh dan ukuran objek dalam tampilan perspektif. Proyeksi diatur menurut panjang, lebar, dan kedalaman. Proyeksi perspektif ini dibuat karena kesalahan mata manusia saat memproyeksikan gambar. Gambar atau objek yang berukuran lebih besar perlu divisualkan ke dalam bentuk yang lebih kecil agar terlihat seperti gambar aslinya. Jadi dibuat menjadi skala. Manfaat proyeksi perspektif adalah membuat gambar lebih mudah dipahami dan memberikan kesan 3 dimensi untuk gambar teknis. Proyeksi perspektif mengasumsikan bahwa mata atau tatapan manusia benar-benar bertemu pada titik yang sama. Misalnya gambar yang terlihat seperti kereta bertemu di bagian ujung. Sekarang kita masuk di macam-macam proyeksi perspektif dalam gambar teknik. Yang pertama yaitu perspektif dengan satu titik hilang. Kemudian yang kedua yaitu perspektif dengan 2 titik hilang, dan yang ketiga yaitu perspektif dengan 3 titik hilang. Sekarang kita masuk di jenis proyeksi perspektif. Yang pertama yaitu perspektif 1 titik hilang, one point perspektif. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis batas benda akan menuju satu titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan garis horizon dan tegak lurus terhadapnya. Gambar yang demikian sering disebut dengan paralel perspektif, sebab banyak menggunakan garis-garis bantu yang sejajar horizon dan vertikal. Perspektif 1 titik hilang merupakan cara menggambar perspektif yang paling mudah, karena keseluruhan objek pada bidang gambar dapat diukur dengan skala. Perspektif 1 titik hilang menggambarkan sebuah objek dengan satu pedoman yang menghubungkan dengan bidang gambar. Metode ini menggunakan hanya satu titik hilang, di mana semua garis perspektif tersebut akan tertuju serta satu titik ukur yang berperan pula sebagai titik diagonal. Nah, ini contohnya gambar satu titik hilang. Ini ada sebuah gambar, kemudian ini ditarik dengan penggaris, ini akan berpusat di satu titik. Ini berpusat di satu titik hilang.
dan kita hanya bisa melihat tampak depan dan samping serta atas. Oke, kita lanjut lagi di perspektif 2 titik hilang, 2 point perspektif. Sistem gambar ini digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang letaknya relatif jauh dan letaknya tidak sejajar atau serong terhadap mata pengamat. Karena posisi pengamat jauh dengan objek, maka sudut pandang mata melebar. Akibatnya, garis-garis batas benda akan menuju titik lenyap sebelah kiri dan kanan. Gambar ini banyak digunakan untuk desain interior. Perspektif 2 titik hilang menggambarkan objek dengan menggunakan 2 titik hilang yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan kiri pada garis cakrawala. Nah, ini contohnya 2 titik hilang atau 2 titik lenyap ada di kanan kiri objek gambar. Nah, ini untuk garis cakrawala itu garis yang membentangkan antara titik 1 dengan titik yang kedua. Nah, untuk gambar 2 titik hilang ini biasanya menggambarkan benda-benda yang tidak sejajar atau serong. Jadi bentuknya serong biar kelihatan semuanya. Oke, kemudian kita masuk di perspektif 3 titik hilang. Nah, ini gambarnya dengan menggunakan 3 titik hilang atau 3 titik lenyap yang berada di atas, kemudian yang satu di bawah. Ini akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Gambar perspektif ini muncul akibat benda atau objek yang diamati jauh di bawah atau ke atas horizon. Oleh karenanya, sudut pandang mata melebar ke segala arah. Perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar arsitektur bangunan yang serba tinggi. Perspektif 3 titik hilang terbentuk dari 2 titik hilang yang terletak di garis cakrawala. Ini di 2 garis cakrawala, segaris lurus dengan garis vertikal dengan titik diagonal, sehingga bila ditarik garis berurutan dari ketiga titik hilang tersebut akan membentuk segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Oke, itulah tadi tentang materi pengertian dan macam-macam proyeksi dan perspektif yang ada. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya untuk menambah wawasan tentang proyeksi dan perspektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.